Terima kasih banyak kepada Ustadz kita. Betul saudara, dulu waktu saya di penjara di Salemba, di Polda Metro, di Cinere, di Mabes Polri, saya pernah di penjara di beberapa tempat. Saudara, memang setiap penjara itu punya kegiatan. Ada ustadz-ustadz dari luar tuh dikirim, saudara. Setiap hari ada yang ngajar fikih, ada yang ngajar pemberantasan buta huruf Al-Quran. Bahkan setiap hari Jumat khotib-khotibnya dari ustadz luar. Nah, jadi tolong Pak Kiai, cara semacam itu perlu dipertahankan, perlu diturunkan kepada generasi penerus supaya apa, orang-orang di penjara itu jangan sampai luput dari pendidikan, luput dari sentuhan dakwah. Kesian saudara. Nah, dulu waktu saya masuk penjara di Mabes Polri, saudara, saya lihat khotib Jumat itu dari luar. Kalau khotibnya lagi datang, khotibnya nggak datang, Jumat nggak jadi. Nah, ini bahaya. Makanya waktu saya di Mabes Polri, saya buka kursus khotib Jumat. Itu ada 40 tahanan yang ikut kursus. Saya ajarin, begini cara khotib, begini cara khutbahnya, begini cara ngisinya. Nah, itu kita ajarkan sampai sekitar 2-3 bulan. Terus kita latih satu-satu supaya jadi khotib di masjid. Nah, begitu udah selesai, semua bisa jadi khotib ya ikhwan. Nah, kenapa itu saya lakukan? Saya khawatir nanti begitu saya keluar dari Mabes Polri, mereka nggak sholat Jumat lagi. Nah, tapi begitu mereka mampu, kita didik, bahkan kita berikan sertifikat khotib Jumat, saudara. Nah, akhirnya setelah kalau di Mabes Polri cuman titipan aja tahanan. Begitu mereka dikirim ke Cipinang, mereka bisa jadi khotib di Cipinang. Dikirim ke Salemba, mereka bisa jadi khatib di Salemba. Ada yang dikirim ke Nusa Kambangan, mereka bisa jadi khatib di Nusa Kambangan ya ikhwan. Nah, karena itu saya minta kepada ustadz kita tadi, lanjutkan dakwah di penjara-penjara, terus bikin generasi penerus, karena mereka yang dalam penjara butuh sentuhan dakwah. Nah, mudah-mudahan dakwah kita di penjara bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan barusan ada kesempatan emas, peluang jodoh. Jadi silakan untuk ta'aruf, lihat cocok jadi. Mbak Ana ditantang mau nikah sekarang. Wali ada saudara, calon pengantinnya ada saudara. Tapi nggak usah buru-buru lah, silakan ta'aruf dulu. Ibu-ibu silakan, cukup 2 ibu saja, yang nunjuk ada 5 orang ini. Yang megang mic dulu depan, silakan ibu. Enggak, ini ibu sudah megang mic, sebentar ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abibina, sebenarnya saya agak gugup bergetar juga ya hari ini, karena kami sudah minta izin dengan Bang Yanuar, insya Allah ya Bang Yanuar, terima kasih. Di sini Habib, kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, yang mungkin beberapa waktu ini kami membersamai untuk beberapa ya kasus-kasus mungkin yang Habib tahu lah ya. Iya. Di antaranya ijazah Bapak Jokowi, kemudian pemakzulan Wakil Presiden kita Gibran. Saya yakin, saya mau tanya ya ibu-ibu ya, ibu-ibu bertekad gak sih mau nyekolahkan anak-anak ibu sampai lulus mungkin S1, S2? Bertekad gak? Betul ya, pengen ya? Semua upaya ibu-ibu lakukan, betul? Kalau ketahuan bahwa wapres kita tidak lulus SMA, ibu-ibu rela gak? Satu. Kedua, kalau ibu-ibu tahu bahwa presiden kita yang dulu ijazahnya palsu, ibu-ibu rela gak? Kalau gitu siap gak kita berjuang untuk, belum selesai udah dijawab, untuk menangkap dan mengadili penjahat ijazah palsu yang sudah memimpin Indonesia 2 periode dan memakzulkan anaknya si Gibran. Setuju? Habib, ini emak-emak di depan itu sudah ada beberapa dari purnawirawan TNI. Mohon maaf kami undang berdiri, mungkin ada Pak Nursam. Mana Pak Nursam? Pak Muhammad Nursam, oke. Ini Bapak. Iya. Ada di depan. Ya, kemudian harusnya ada Bapak Dwi, mantan Hakim Ehlok, juga ada bapak-bapak yang lain yang sudah kami undang, tapi mereka kebetulan lagi ada jadwal. Kemudian di depan ada Mbak Michael Sinaga, berdiri dong. Silakan.
Ya, kami kan tadi kan abang yang jomblo nanya kalau mau nyari istri yang berjuang, cari yang seperti Siti Khadijah. Gak perlu gadis, yang penting dia membantu perjuanganmu, betul? Apalagi kalau ada duitnya, betul? Allahu Akbar. Cuman Habib, kemarin kan ada halal bihalal hari pertama. Terus terang aja kami agak kecewa kenapa ada Bang DHL dan ada Bang Egy di sebelah Habib. Kami ditanya, ini siapa yang ngatur duduk? Mohon maaf banget, mungkin Habib bisa membantu menjelaskan supaya tidak ada ini kita ya. Biar gimana juga kita menganggap Bang Egy dan Bang DHL is dead dalam perjuangan ijazah. Habib, kami minta bantu, mau dari FPI, mau dari AB pribadi, kalau ada event-event untuk pemakzulan Gibran ataupun untuk adili Jokowi, tangkap Jokowi, hadir Beb, siapapun itu, tolong bersamai kami, ya Beb. Kami mak-mak ini gak punya uang, gak punya apa-apa, cuman ada modal kartu busway cukup, betul? Yang penting bisa cukup sampai DPR atau sampai Polda, betul? Wah, emak-emak luar biasa, Beb. Udah tinggal komando, siap? Allahu Akbar. Terima kasih, Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ibu-ibu. Ibu dari satu kelompok. Bukan, beda. Beda, ya silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, perkenalkan saya Evi dari Gerakan Akal Sehat untuk Keadilan. Ini kali pertama saya jumpa langsung dengan Habib. Bersyukur sekali, alhamdulillah bisa ketemu Habib. Habib, pertanyaan saya, Habib ini seorang tokoh. Ini udah 10 tahun dan sekarang eranya Prabowo hampir 2 tahun. Ini apa Habib yang akan digerakkan? Bisa gak Habib menggerakkan seluruh tokoh-tokoh Indonesia? Ini kita udah diambang kehancuran. Hari ini dolar rupiah sudah sampai 17.000. Saya dengar pernyataan Yusuf Kala dan tokoh-tokoh keuangan ahli, kalau sudah sampai 20.000 hancur Indonesia. Ini kita apa lagi yang kita tunggu Habib? Kumpulkan semua tokoh-tokoh. Ayo kita bergerak. Kami semua nih rakyat Indonesia yang masih berakal sehat mendukung. Kita ini sudah hancur-hancuran. Lapangan kerjaan nggak ada. Anak-anak kita nggak punya masa depan. Negara udah diambang kehancuran ya. Udah perang dunia ketiga. Apalagi yang ditunggu Habib? Ayo kita berjuang. Kami semua menunggu gerakan dari Habib. Kumpulkan semua tokoh-tokoh di Indonesia ini. Ubay Kuwas, Sri Sultan Hamengkubuwono, semuanya ayo bersatu Habib. Kami nggak menunggu omon-omon. Gerakan kita, susun barisan. Semua kita akan bergerak demi Indonesia jaya Habib. Atau kita tinggal menunggu hancurnya Indonesia. Karena Prabowo sendiri kenyataannya malah mendukung Israel. Percuma kita demo-demo, percuma kita koar-koar. Nyatanya nggak ada apa-apanya kita ini, malah dikecam oleh negara-negara lain. Itu aja Habib, kami menunggu tindakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, dua penanya sudah menyampaikan orasinya. Ini majelis kayak majelis demo ya. Tapi ibu tepat, kalau orasi di sini nggak usah khawatir bu. Ini petamburan ini, namanya aja petamburan ya. Ini ibarat bara yang menyala, disiram bensin dikit, takbir. Jadi ibu nggak usah kaget juga, begitulah. Ini saking petamburan ini namanya petamburan, ada jenderal salah baca petempuran. Nah, akhirnya dia bawa pasukan kepung petamburan, yang dilawan cuman baliho. Baik, nah, pertama saya mau jawab ibu-ibu tadi, Habib, kenapa Bang Egy Sujana dengan DHL kok bisa hadir Habib terima? Bu, lagi lebaran setan datang saya terima. Kira-kira jelas gak? Masa orang lebaran ditolak, kan lebaran? Perlu gak nerima?
Perlu, itu satu Bu. Ada lagi pelajaran kedua, Bu. Kalau kita berjuang, mau denger ya nih? Kita berjuang 10 orang atau 10 kelompok maju. Ada satu kelompok cuman mampu sampai 5 langkah. Langkah 6 nggak mampu dia. Langkah 7 nggak mampu dia. Begitu dia sampai langkah ke-5 dia berhenti, nggak usah diserang. Itu kemampuan dia. Kelompok yang lain maju terus. Oh nanti di langkah ke-10 ada 2 kelompok lagi yang berhenti, nggak mampu ngelanjutin, nggak usah diserang. Paling tidak dia udah berjasa dorong kita sampai langkah ke-10. Langkah ke-11, 12 kita lanjut lagi. Nah jangan kita dibuat 10 kelompok maju, 1 kelompok berhenti di 5, yang lain sibuk nyerang 5, 2 media berantem, dia media ribut. Musuh yang tepuk tangan. Betul? Nah supaya ibu tahu prinsip perjuangan FPI sejak dulu begitu. Jadi kalau ada kawan kami yang berhenti di tengah jalan atau jatuh di tengah jalan, kami tidak akan serang dia. Karena kalau kami serang dia, tujuan kami akan bias. Kami akan pakai kacamata kuda, hanya melihat musuh utama, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, tebas terus, hajar terus sampai ke ujung. Takbir. Saya buktikan. Waktu saya dengan kawan-kawan para ulama, para aktivis dan puluhan ormas Islam melawan seorang gubernur di DKI Jakarta yang menghina Al-Quran, saudara. Kita kumpulkan semua maju. Nah, tapi jangan lupa, di tengah jalan ada yang berhenti gak? Di tengah jalan ada yang belak lawan gak? Ada, saudara. Begitu di tengah jalan ada satu yang belok, enggak, saya enggak peduli, biar aja dia belok. Itu pilihan hidup dia. Itu pilihan hidup dia. Kalau saya serang dia, saya enggak bakal berhasil untuk mencapai tujuan, saudara. Saya enggak peduli, tujuan saya satu, yang menghina Al-Quran. Saya pakai kacamata kuda, itu aja yang saya lihat. Ini yang kanan kiri, satu jatuh, satu belok, satu belak lawan, saya nggak peduli, tetap saya hajar ke depan. Nah begitu tujuan kita fokus kepada satu lawan kita, dia jatuh kok. Dia kalah di pilkada dan dia kalah di pengadilan, akhirnya masuk penjara 2 tahun. Betul? Nah sekarang saya tanya, kenapa sekarang banyak yang menghina Allah, menghina Quran, menghina agama, kok nggak ada yang di penjara? Karena kita nggak kompak, karena kita ribut sesama kita main salah-salahan di antara kita, saudara. Bahkan ada satu pelawak hina sholat, karena pelawak ini anti pemerintah tetap dibela walaupun dia hina sholat. Ini bukan cara FPI. Cara FPI, mari kita lawan rezim yang zalim. Tapi kalau ada di barisan kita yang mau melawan rezim yang zalim, mereka menghina Allah dan Rasulnya, keluar dari barisan. Nggak boleh kita terima di barisan kita menghina Allah dan Rasulnya, betul? Jadi FPI berjuang ada prinsip, nggak main ikut-ikutan, saudara, enggak. Nah itu satu yang saya ingin ingatkan. Ada kawan yang kemudian jatuh belak lawan, biarin aja, saudara. Itu urusan dia. Kenapa kita dibikin sibuk, kita ribut? Nah akhirnya tujuan tidak tercapai sampai hari ini. Kenapa? Jangan ribut sesama kita. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahkan yang ketiga. Kita punya kawan seperjuangan 30 tahun berjuang. Selama 30 tahun udah 1000 program, dia benar, dia bagus, berjuang bersama. Tahu-tahu suatu ketika dia jatuh, saudara. Dia berbuat salah. Jangan langsung dibuang ke tong sampah, enggak begitu metode juang. Saudara, sebentar. Ada preman, saudara, jahat, sholat nggak pernah, menghina ulama, ngerampok, berzina. Saudara, kita tetap berdakwah supaya dia taubat, betul? Begitu dia taubat, senang tidak? Begitu dia taubat, diajak tidak berjuang? Ajak. Ini 30 tahun jadi bajingan, jadi penjahat, preman. Tapi begitu kita dakwah, dia taubat, kita ajak dia berjuang, kita buka pintu. Lalu bagaimana dengan sahabat kita 30 tahun berjuang di jalan yang benar, suatu ketika sekali dia jatuh ke lembah maksiat,
Jangan dibuang dulu. Datengin, nasehatin, ajak tobat, ajak berjuang lagi. Saudara, kalau preman 30 tahun jadi penjahat, kita berusaha menyadarkan, berjuang lagi bersama kita. Apalagi sahabat kita 30 tahun berjuang di jalan yang benar. Begitu dia salah jalan, rangkul, peluk, sadarkan, nasihati, peringatkan, ajak tobat untuk berjuang lagi. Betul? Takbir. Itu cara berjuang kami, Ibu. Itu cara berjuang kami. Mungkin cara berjuang kami nggak sama dengan cara berjuang Ibu. Nah, saya kalau melihat ada kawan-kawan yang salah jalan, saya tarik. Ayo dong tobat, kenapa ente begitu? Kenapa? Oh iya Beb, ane begini, ente jangan ulangin. Nah minimal, kalau ente udah nggak mau ikut berjuang, ente diam. Ente jangan nyerang kawan-kawan yang berjuang. Diam, biar kawan-kawan lanjut terus berjuang. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita menang. Kira-kira jelas gak? Enggak apa-apa, kita berbeda pendapat, enggak apa-apa saudara. Saya ingin menyampaikan, begitulah cara juang kami di front. Dulu pembela Islam, sekarang front persaudaraan Islam. Ada lagi satu yang perlu saya sampaikan saudara. Kalau ada yang nanya, Habib, kenapa Habib sekarang belum bergerak-bergerak? Kenapa enggak bikin acara seperti 212? Saya sudah teriak di mimbar-mimbar. Saya kasih tahu, saudara, ini macan lagi berantem. Ini singa lagi berkelahi. Ini buaya lagi gigit-gigitan. Gelar tikar, tonton dulu. Saya nggak mau, saudara, bela buaya atau bela serigala. Enggak, saudara. Enggak, dan maaf. Saat ini banyak yang teriak-teriak berjuang bela rakyat. Kemarin mereka terlibat 10 tahun menikmati kekuasaan. Nah sekarang begitu nggak dapat kekuasaan baru, ayo kita lawan rezim, ayo lawan. Lu kemarin kemana? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kita siap berjuang tapi kita perlu punya filter. Jangan sampai nanti ada pihak yang menunggangi kita. Saya setuju, kita perlu turun. Saya setuju, nggak boleh ada pemimpin dengan ijazah palsu. Saya setuju, kalau terbukti pemimpin dengan ijazah palsu, wajib diseret ke pengadilan, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir. Oh, ada anggota dewan, saudara. Bu, ini anggota dewannya perempuan juga nih, Bu. Dari salah satu partai, apa dia bilang? Kenapa sih nuntut-nuntut ijazah Jokowi? Kalau memang palsu, emang kenapa? Kan udah selesai masa jabatannya. Kasih tahu, saudara, masyarakat ASN saja yang biasa, yang jabatannya rendah, ketahuan pakai ijazah palsu, dipecat dan dipenjara. Betul? Betul? Ini walaupun dia sudah selesai jadi presiden, andai kata betul ijazahnya palsu, wajib tarik, seret, jebloskan ke penjara, saudara. Enggak, kita enggak pernah mundur soal itu, saudara. Hanya kita berbeda strategi. Saya selalu mengawasi, saudara. Makanya tatkala RRT, ada Roy, Suryo, ada Dr. Tifa. Begitu juga waktu kemarin masih ada Rismon datang kemari. Saudara, kita berikan dukungan, lawan terus, dukung. Pak Michael Sinaga waktu itu juga ada di sini. Lawan. Nah kalau kemudian yang satu khianat di jalan, jangan ribut sama yang khianat. Yang masih setia lanjut terus, lawan sampai selesai. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Tapi untuk kita turun bersama-sama, saudara, iya, itu perlu bertemu dulu. Ibu-ibu silakan datang ke DPP FPI, kemudian saling membuka berkas, membuka dokumen. Ayo kita diskusi. FPI ada pimpinannya, sekjennya dari sini berdiri Habib Ali. Ini sekjen FPI, seorang advokat, sedang ngambil S2 juga, saudara. Silakan datang diskusi. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Seperti Bapak kita, Bapak Muhammad Said Didu, datang ke FPI menjelaskan, minta bantuan soal PIK 2, saudara. Kita bantu, kita gelar tablik akbar, ribuan warga Banten hadir, saudara. Kita komandoi, kalau tanah kalian ini diambil, lawan, perang. Dan FPI laskarnya semua akan turun. Mereka nggak berani turun begitu aja, saudara. Kali ini mereka hati-hati nggak berani untuk merampas tanah rakyat. Nah, jadi siapa bilang kita tidak turun? Ada momentum-momentum yang saat kita harus turun, kita turun. Tapi turun, saudara, bukan hanya dengan data medsos, bukan hanya dengan data orasi,
Tapi datanya bawa ke kami, mana bukti-bukti? Oh ini korupsi, mana buktinya? Oh ini palsu, mana buktinya? Oh ini nggak betul, nggak sesuai prosedur, mana buktinya? Kami punya tim hukum, nggak kurang dari 100 ahli hukum ada di FPI. Kita pelajari apakah ini bisa diangkat ke jalur hukum atau ini memang harus diangkat lewat demo, lewat aksi. Itulah FPI perjuangan selama ini. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bu, kadang-kadang anak muda, Allahu Akbar, Habib, ayo kita lawan. Begitu saya di penjara dia lari. Udah jujur dah, ada gak yang begitu? Nengokin aja enggak, ada gak? Ada gak? Iya, Allahu Akbar, Habib. Begitu 6 pengawas saya dibunuh, tiarap semua. Tiarap, saudara. Saya mau tanya, waktu 6 laskar dibunuh, ada yang turun demo besar-besaran? Menuntut hak asasi manusia, saudara, besar-besaran? Enggak, cuma sekelompok. Waktu 6 laskar dibunuh, saudara, kemana suara mereka semua? Diam, bungkam, takut. Munarman yang berani bersuara, begitu bersuara seminggu habis-habisan, lawan itu kepolisian, ditangkap, dituduh teroris. Habib Bahar bin Smith melawan lewat mimbar, saudara, cerita KM 50, 3-4 kali ceramah, ditangkap. Siapa yang bicara KM 50 ditangkap. Jadi begitu laskar dibunuh, semua tiarap, saudara. Nah kemarin kita lihat ada aktivis disiram air keras, semua ikut bicara, semua demo, sampai kepala baisnya mengundurkan diri, sampai pelakunya bisa ditangkap. Saya acungkan jempol, saudara, kepada TNI yang mau terbuka, tangkap mereka. Tapi bagaimana para pembantai KM 50, saudara? Jelas kok, jenderalnya ada, kombesnya ada yang terlibat. Semua Kapolri juga tahu, pemerintah tahu, sampai hari ini baik rezim Jokowi maupun rezim Prabowo sampai hari ini masih tutup mata, nggak mau membongkar KM 50, saudara. Nah jadi sekali lagi dengan peristiwa-peristiwa semacam ini kami jadi lebih hati-hati untuk turun, saudara. Saya nggak mau mengorbankan anak-anak saya, laskar-laskar saya, murid-murid saya, jamaah saya, begitu saja untuk tujuan yang tidak jelas. Nah maka itu sekali lagi, dan untuk bicara soal saudara amar ma'ruf nahi munkar, saya mau garis bawahi buat semua ulama. Saya garis bawahi di sini, tolong dengarkan semua yang ada di sini. Habaib dan ulama bukan oposisi. Habaib dan ulama amar ma'ruf nahi munkar. Apa beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi? Beda, saudara. Oposisi gerakan politik, amar ma'ruf nahi munkar gerakan agama. Oposisi karena gerakan politik, di dalam bersikap oposisi terhadap pemerintah, apapun putusan pemerintah mereka kritik. Saudara, jangankan keputusan yang salah, keputusan yang bagus pun mereka kritik. Kenapa? Karena ada kepentingan politik mereka untuk menjatuhkan lawan politik. Itu oposisi. Jadi kalau udah putusan pemerintah, udah baik nih, tetap mereka kritik. Apalagi kalau putusannya salah. Ulama nggak begitu. Ulama diajak oposisi nggak bisa. Kalau putusan pemerintah bagus, kami dukung. Kalau putusan pemerintah jelek, kami lawan. Kami luruskan. Kami demo, kami minta rubah. Kalau putusan pemerintah sesuai Quran, sesuai hadis, sesuai ijma, sesuai ajaran agama, saudara, tidak membahayakan negara, tidak membahayakan rakyat, tidak membahayakan bangsa, bagus, baik untuk kesejahteraan rakyat, wajib ulama dukung. Tapi kalau putusan pemerintah berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan hadis, berlawanan dengan ijma, berlawanan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, maka ulama wajib untuk melawan. Lawan, protes, kritik, luruskan. Itu namanya apa? Amar ma'ruf. Nah, saya mau tanya, amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi sama atau beda? Karenanya kami dengan oposisi kadang-kadang sama. Kadang-kadang sama. Oposisi mengkritik, kami juga mengkritik. Tapi kadang-kadang kami nggak sama dengan oposisi. Oposisi mengkritik, kami lihat enggak, ini putusan udah bagus. Nah jadi sekali lagi saudara, ulama harus selalu objektif. Ulama tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan terlalu dalam.
saudara terlibat dalam gerakan politik. Jadi secara garis besar saya sampaikan, saya setuju yang Ibu sampaikan, Jokowi harus diperiksa ijazahnya, harus dibuktikan lewat pengadilan. Selama tidak dibuktikan lewat pengadilan tentang keabsahan ijazah beliau, jangan salahkan rakyat kalau rakyat menganggap ijazahnya palsu. Betul? Buktikan di pengadilan. Kalau terbukti, Jokowi harus dipenjara, saudara. Nggak boleh menggunakan ijazah palsu untuk melamar suatu pekerjaan. Haram secara agama dan haram secara negara, saudara. Begitu juga saudara Fufufafa, saudara. Nah, sekarang dia ada putusan MK yang bermasalah sehingga dia bisa dicalonkan, saudara. Proses, saudara. MK-nya bermasalah, saudara. Rombak. Putusan yang bermasalah batalkan. Sebab persoalannya di Indonesia putusan MK nggak bisa dibatalkan, saudara. Ini jadi problem. Putusannya sudah putusan setan, jahanam, tapi nggak bisa dibatalkan. Ini bukan putusan Tuhan, ini bukan Al-Quran. Presiden bikin putusan salah, cabut. MK bikin putusan salah, cabut, saudara. Dan saya sepakat, mereka-mereka yang melanggar hukum di dalam merebut kekuasaan, turunkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, silakan saudara, kami akan selalu mengawasi dan mengikuti saudara dari mana semua perkembangan perpolitikan di Indonesia. Demi Allah, kami tidak akan biarkan umat Islam dimarginalkan, umat Islam ditindas, rakyat kecil dihabisi. Tetap kami akan lawan, saudara. Kami sudah sampaikan berkali-kali, kalau Prabowo serius, tidak omon-omon, kalau serius mau perang lawan mafia, perang lawan koruptor, perang lawan oligarki, maka kita ada di barisan terdepan untuk melawan itu semua. Betul? Siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki. Takbir. Nah, tapi kalau Prabowo justru melindungi mereka, Prabowo kita lawan, saudara. Nggak ada urusan kita, saudara, mau presiden, mau jenderal. Kalau mereka melindungi mafia, melindungi koruptor, melindungi oligarki, wajib kita lawan. Takbir. Siap bangkit, siap berjuang. Takbir. Nah, saya pikir saya sudah sampaikan sikap-sikap yang perlu saya sampaikan. Tapi saya minta kepada semua, kalau berjuang jangan tinggalkan ajaran agama. Jangan, saudara. Memang ada seorang pelawak bagus kritiknya terhadap pemerintah, bagus kritiknya terhadap Prabowo, bagus. Saya acungkan jempol, tapi jangan kebablasan, hina-hina sholat, hina-hina agama, nggak boleh. Dan orang ini sudah kita laporkan, saudara, ke Polda Metro Jaya, dan sudah dipanggil, sudah diperiksa. Kali ini kepolisian yang menawarkan kepada pengacara kami, saudara, bagaimana kalau ada restoratif justice, RJ, saudara. Saya jawab ke kelompok pengacara bahwa tidak perlu restoratif justice. Yang perlu, satu, dia mengaku salah. Dua, dia mohon ampun kepada Allah. Tiga, dia mohon maaf kepada umat Islam. Empat, dia jangan ulangi lagi itu kesalahan. Kalau ini empat dilakukan, nggak perlu restoratif justice. Laporannya kita cabut, saudara. Dari dulu begitu, bukan buat dia saja, semua. Kalau dia sudah tobat, minta maaf, kita cabut, saudara. Dulu ada pimpinan PKS pernah jadi calon wakil gubernur di DKI, saudara, melakukan penghinaan soal soal Siti Khadijah, soal kawin dengan janda. Ada pernyataannya yang nggak bagus, saudara. Kita laporkan. Dia datang ke Mekah, dia nyatakan taubat, dia istighfar mohon ampun kepada Allah, dia minta maaf kepada umat, disaksikan oleh tokoh-tokoh di rumah saya di Mekah. Sudah ya, kita cabut, kita nggak proses, saudara. Ada beberapa petinggi yang juga menghina, kita laporkan. Nah, akhirnya mereka minta maaf secara terbuka, saudara. Mereka klarifikasi, kita cabut laporan. Tapi kalau mereka nggak minta maaf, laporan nggak bakal kita cabut sampai kapanpun juga, saudara. Nah, jadi saya nggak pernah pilih-pilih siapapun, bukan pelawak aja, pejabat sekalipun, termasuk Megawati Soekarno Putri, saudara. Kita laporkan dulu dia menghina rukun iman. Dia hina rukun iman, kita laporkan. Sampai Hasto, Sekjen PDIP, datang ke gunung, ke pondok pesantren Markas Syariat. Datang menyampaikan, Habib, salam dari ibu. Ibu minta laporannya tolong dicabut. Laporan yang lain udah dicabut, cuman laporan FPI yang belum dicabut. Saya bilang nggak bisa, suruh ibu minta maaf dulu. Ngaku salah, minta maaf, baru kita cabut.
Kalau nggak minta maaf saya nggak cabut, nggak bisa Pak Hasto. Silakan Pak Hasto pulang, sampaikan ke Ibu Mega, suruh tobat, suruh istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam, baru kita cabut. Kalau enggak kita nggak cabut. Nah sama dengan pelawak ini pun saya nggak beda, saudara. Kayak sama, silakan minta maaf, ngaku salah, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat secara terbuka, jangan ngumpet-ngumpet saudara, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Kita cabut. Saya sudah instruksikan ke tim pengacara, cabut laporannya kalau 4 syarat itu dilakukan. Kalau tidak ada restoratif justice, lanjut sampai pengadilan. Biar pengadilan yang membuktikan dan menghukum. Jangan coba-coba di negeri ini ada yang menghina agama, menghina Allah dan Rasulnya. Takbir. Saya tambahkan, kemarin ada aktivis-aktivis yang lagi teriak-teriak, saudara, protes Prabowo, protes Jokowi, wah luar biasa, seolah-olah pejuang. Tahu-tahu begitu ada rombongan ulama datang ke istana, ulama dihina. Saudara, kalau ada rombongan ulama, rombongan aktivis, minta waktu kepada presiden atau diundang presiden, ketemu, dialog, diskusi, jangan kita hina. Purnawirawan Jenderal TNI Polri minta waktu, ketemu, diskusi, berdebat, jangan kita hina. Pertemuan itu penting. Dulu Nabi juga menggelar pertemuan dengan orang Yahudi. Nabi juga dulu menggelar pertemuan dengan lawan, dengan musuh, saudara. Ketemu bukan berarti dia khianat. Ketemu belum tentu dia itu, saudara, mengikuti kemauan presiden. Kemarin ulama-ulama besar dari Tebu Ireng, dari Lirboyo, dari Sidogiri, dari macam-macam ulama, saudara, berkaliber diundang presiden. Presiden menjelaskan tentang apa tuh maksudnya ikut serta Indonesia di BOP, saudara. Terjadi perdebatan, terjadi diskusi. Ada ulama yang menerima arahan presiden, ada ulama tetap belum menerima sampai hari ini, termasuk FPI, saudara. Nah, jadi artinya apa? Ini dialog. Tahu-tahu, saudara, di medsos ini ada kelompok-kelompok yang merasa paling oposisi. Apa dia bilang? Saudara, itu ulama-ulama yang istana, ulama penjilat semua, ulama bayaran semua, ulama-ulama pengkhianat, kurang ajar. Ya, saya beberapa kali diundang, saya nggak pernah datang, tapi saya tidak berhak untuk menghina habaib dan ulama yang datang, saudara. Saya berkali-kali diundang kok, enggak, saya enggak datang. 5 kali saya diundang, enggak, saya enggak mau datang. Saya punya pertimbangan sendiri. Baru terakhir saya kirim, saya punya menantu, saudara, Habib Hanif. Habib Hanif, abang udah 4 kali diundang, abang enggak bisa datang. Sekarang yang kelima, kalau enggak datang kayaknya kurang sopan. Hanif datang, sampaikan pemikiran kita, sampaikan pemahaman kita, sampaikan sikap kita. Datang Habib Hanif, menyampaikan surat, ini sikap FPI, saudara. Tahu-tahu ada orang merasa paling oposisi, maki-maki ulama, ulama yang datang pengkhianat, ulama yang datang penjilat, ulama yang datang tuh dibayar dapat duit semua, kurang ajar. Jangan kau merasa paling oposisi, paling anti kepada pemerintah. Kami juga selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Ada lagi, apa dia bilang di medsos? Walaupun 1 juta ulama sepakat, saya tetap tidak percaya, kurang ajar. Kalau 1 juta ulama sudah sepakat, itu ijma yang harus kita ikuti, saudara. Dan ternyata ulama enggak sepakat kok. Enggak, ada yang setuju, ada yang nolak, ada yang tetap mengkritik. Kalimat keluar dari mulut, walaupun 1 juta ulama sepakat, saya tidak setuju. Ini hanya keluar dari mulut orang bodoh atau mulut PKI. Takbir. Maka itu saya mau tanya di sini, siap ikut ulama? Siap. Jangan menghina ulama, benar. Ada segelintir ulama yang menjilat, benar. Ada segelintir ulama yang pro kepada rezim, benar. Ada segelintir ulama yang ikut Jokowi, benar. Tapi nggak semua ulama begitu. Ulama yang lurus masih banyak, ulama istiqomah masih banyak, ulama yang takut kepada Allah masih banyak. Jangan menghina ulama. Ini dia kampanye di medsos, saudara, sampai mengatakan 1 juta ulama. Kau siapa? Hah? Kau siapa mau hina ulama? Mau hina ulama? Saya enggak ke istana, tapi saya tidak berhak menghina ulama yang ke istana, saudara. Bagi tugas dong. Ada ulama ke istana, nasihati presiden, berikan nasihat-nasihat yang masuk ke lubuk hatinya, betul? Ada ulama di luar istana, protes keras presiden, itu namanya bagi tugas. Jangan antar ulama saling curiga. Kira-kira jelas tidak? Siap bersatu? Siap bersatu, siap tetap dukung ulama, siap tetap hormati ulama,
Takbir. Nah, sebagai penutup, akhirnya saya sampaikan, Ibu nggak usah khawatir, saudara, kalau terjadi peristiwa besar yang betul-betul membahayakan agama, membahayakan bangsa dan negara, saya akan selalu bersama umat. Saya tidak akan mundur untuk menyelamatkan umat, walaupun harus mati bersimbah darah. Tapi maaf, saya tidak bisa turun tidak turun hanya ditentukan dengan orasi seseorang. Saya nggak bisa turun atau tidak turun hanya karena didesak-desak oleh sekelompok orang. Nggak bisa. Kami di FPI ada majelis syuro, kami di FPI ada dewan penasehatnya, kami di FPI ada tempat kami berdiskusi. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita undang dari berbagai macam ormas. Saya nggak mau berjuang FPI sendirian, nggak boleh. Kami sekarang diskusi dengan ormas-ormas lain. Bagaimana nih kondisi bangsa? Apa sudah waktunya kita turun? Yuk kita diskusi. Yuk kita lihat. Apa cukup kita nasihat dulu? Sampai kapan kita nasihat? Semua ormas sudah membahas itu, saudara. Nah, kalau ormas semua sudah setuju, baru kita turun. Itu terjadi di aksi 212. Aksi 212 bukan aksi FPI. Bukan, aksi umat Islam. Saudara, 120 ormas Islam rame-rame bergabung. Semua ikut. Sehingga sampai 7 juta orang lebih turun. Kalau FPI doang sendiri yang turun cuma 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 paling banyak. Tapi dulu waktu 212 semua kelompok Jawara turun, saudara. Jawara Pitungnya, Jawara 212-nya, Brigade 313-nya, saudara. Semua turun. Ormas-ormasnya, NU-nya, Muhammadiyah, ONU pusat nggak mau turun, tapi NU DKI turun semua, saudara. Turun semua. Muhammadiyah dari pusat sampai daerah, kampung turun. Kenapa? Karena kita ada persatuan. Nah, begitu doakan saja. Kami dari FPI sedang komunikasi dengan semua ormas Islam. Nah, kami sedang ajak mereka untuk diskusi. Ayo, kalau memang semua sudah sepakat untuk turun, kita akan turun kembali. Siap turun kembali? Siap turun kembali? Siap lawan kezaliman? Takbir. Sallu ala Nabi.